Kita menuju ke rekan Frederico Sinatria langsung dari kawasan ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Frederico, selamat siang. Selamat siang Zahra, terima kasih Zahra dan juga selamat siang saudara. Dari ibu kota Nusantara kami akan memberikan informasi bahwasanya kelompok tani wanita asal Kelurahan Waru, Penajam Pasir Utara ini berhasil mengembangkan budidaya jamur dengan nilai jual yang tinggi. Bersama Pertamina, kelompok tani wanita ini menamakan budidaya jamur dengan sebutan semur cendawan yang siap membantu kebutuhan pangan yang ada di ibu kota Nusantara. Di Kelurahan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, terdapat sebuah tempat budidaya jamur yang dikelola langsung oleh seorang pria bernama Abdul Wahab bersama puluhan ibu rumah tangga sekitar dengan sebutan kelompok wanita tani Dahlia. Bermula dari melimpahnya serbuk kayu dari pabrik kayu olahan, Abdul Wahab bersama tim menamakan program budidaya jamur ini dengan sebutan semur cendawan atau semai jamur dengan cerdas dan berwawasan pangan. Program semur cendawan merupakan program CSR unggulan Pertamina Hulu Kaltim (PHKT) yang telah dimulai sejak awal tahun 2022 lalu. Pertamina mendukung program semur cendawan sebab program ini bisa membantu kebutuhan pangan yang berlatar pada hadirnya ibu kota Nusantara, menjadikan motivasi bagi Pertamina untuk turut andil pada program strategis nasional. Manajer Communication Relations Pertamina Hulu Indonesia, Doni Indrawan, memberikan apresiasi atas keberhasilan program semur cendawan dalam meraih penghargaan Platinum Elite pada Nusantara CSR Award 2024 untuk kategori mengakhiri kelaparan melalui program CSR, serta meraih The SMA CSR Award Anugerah UMKM TJSL Asia 2024. Di tahun 2023, program ini menggantarkan PHKT untuk meraih penghargaan emas pada Anugerah Lingkungan Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, Pertamina Hulu Indonesia dan anak perusahaan serta afiliasinya terus mengembangkan berbagai program CSR di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan untuk mendukung pengembangan dan kemandirian masyarakat. Nah, yang menarik dari program ini ketika kita menyampaikannya sebagai program semur cendawan ini ternyata berhubungan juga berkesesuaian dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mengembangkan ketahanan pangan di wilayah ini. Nah, artinya ini menjadi salah satu alternatif yang bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk mengembangkan budidaya jamur ini. Karena bagaimanapun ternyata ya secara saintifik jamur juga memiliki banyak sekali nutrisi yang bisa gitu ya dipakai untuk mendukung ya kecukupan gizi di masyarakat. Kelihatannya dengan potensi bahwa besok lusa masyarakat penduduk semakin besar, adanya IKN dan lain-lain, tentu potensi yang besar ini bisa menjadi milik bersama gitu ya, menjadi sumber kekuatan ekonomi bersama yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Oh ya, di awal itu kami melihat bahwa ada satu potensi yang bisa dikembangkan di Kecamatan Waru, khususnya budidaya jamur tiram dengan baiknya serbuk penggergajian yang melimpah di sini yang tidak dimanfaatkan. Nah, itu yang awalnya mendorong kami untuk melaksanakan budidaya jamur tiram. Dan di situ kami memulai usaha budidaya jamur tiram. Namun karena di awal kami keterbatasan ilmu sehingga langkah itu masih tersendat-sendat. Belakangan kami bertemu dengan pihak KT yang bisa membina kami, memberikan pelatihan-pelatihan sehingga apa yang kami kerjakan bisa lebih berkembang, lebih baik. Dan harapannya ke depan bahwa dengan adanya dukungan dari PHKT ini, di mana Penajam sendiri ditunjuk sebagai ibu kota negara, tentunya kebutuhan untuk ketahanan pangan itu semakin meningkat ke depannya. Program semur cendawan kini sudah menikmati kerja kerasnya selama beberapa tahun. Setiap hari, Abdul Wahab dan tim mampu memanen jamur tiram sekitar 9 kg hingga 13 kg. Saat ini, harga jamur tiram basah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, Abdul Wahab juga menjual bibit dengan harga Rp6.000.
Dengan hasil panen ini bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan bisa digunakan untuk keperluan hari raya keagamaan. Selain menjual jamur tiram segar, jamur hasil budidaya juga dibuat olahan lainnya sebagai nilai tambah, seperti stik jamur dan sate crispy. Penjualan produk olahan jamur dan jamur tiram segar tidak sulit, sebab pembeli di sekitar lingkungan juga cukup banyak, bahkan penjualan hingga ke restoran. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan.